Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah hari ini kita sudah siap belajar? Nah, hari ini kita akan belajar apa sih? Nah, kita masih belajar tentang yang berkaitan dengan materi kemarin, yaitu tentang protista. Kemarin kita sudah belajar tentang protista mirip hewan dan protista mirip tumbuhan. Sekarang kita akan mempelajari protista mirip jamur. Nah, apa sih kaitannya dua gambar tersebut dengan materi kali ini? Ada yang bisa, ada yang tahu ini gambar apa dan yang satunya gambar apa? Nah, ini merupakan contoh gambar jamur dari kelas yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini, siswa itu mampu mendeskripsikan tentang ciri-ciri protista mirip jamur, membedakan protista mirip jamur, dan dapat mengelompokkan jenis protista mirip jamur, serta dapat menjelaskan peranan dari protista mirip jamur. Nah, setelah itu kita akan langsung menuju ke peta konsepnya. Di situ terlihat bahwa kita akan mempelajari yang terakhir yaitu protista mirip jamur, di mana protista mirip jamur ini dibagi menjadi dua, yaitu Mycomycota dan Oomycota. Nah, langsung saja kita ke ciri-ciri dari protista mirip jamur. Yang pertama itu bersifat heterotrof, saprofit, atau bahkan parasit. Nah, protista mirip jamur ini menghasilkan spora yang motil. Motil itu dapat bergerak. Terus struktur tubuhnya berhifa. Terus habitatnya biasanya dia itu ada di tempat yang lembab dan dia juga berfungsi sebagai dekomposer. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang klasifikasi protista mirip jamur. Seperti yang ada di peta konsep, jadi protista mirip jamur itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu apa saja? Yang pertama ada Oomycota dan yang kedua ada Mycomycota. Langsung kita bahas yang pertama yaitu Mycomycota atau jamur lendir plasmodial. Mycomycota ini disebut cetakan lendir plasmodial. Kenapa? Semua anggota Mycomycota itu heterotrofik karena mereka tidak dapat berfotosintesis dan memproduksi makanannya sendiri. Dari Mycomycota itu adalah Pisarum polycephalum dan Discotyledon discoideum. Nah, keduanya ini berfungsi untuk penguraian sampah organik serta pemakan bakteri. Nah, berikut ini merupakan daur hidup dari Mycomycota. Itu ada Plasmodium dewasa yang 2N itu, kemudian dia tumbuh sporongium muda, terus menjadi sporongium dewasa, kemudian dia meiosis, terus spora, terus sporanya berkecambah, germinasi, terus membelah menjadi sel-sel amoeboid dan sel-sel berflagela. Lalu sel-sel amoeboid dan sel-sel berflagela ini terjadi fertilisasi, kemudian menghasilkan zigot. Nah, zigot ini menjadi plasmodium. Nah, plasmodium mencari makanan, habis itu plasmodium dewasa. Begitupun seterusnya. Selanjutnya yaitu Oomycota atau jamur air. Oomycota itu berasal dari kata oo yang berarti telur dan mycota yang berarti jamur. Sebagian besar Oomycota hidup sebagai pengurai dan memainkan peran penting dalam habitat perairan. Beberapa anggota juga hidup sebagai parasit. Reproduksinya bisa aseksual ataupun seksual. Mereka membentuk zoospora aseksual yang ketika mereka jatuh ke lingkungan yang tepat menjadi organisme baru, sementara gamet jantan dan gamet betina bertemu secara seksual. Contoh dari Oomycota adalah Saprolegnia. Nah, bersifat saprofit atau mengeluarkan organisme yang mati. Phytophthora infestans merupakan parasit pada tanaman kentang dan Phytophthora nicotinae merupakan parasit pada tanaman tembakau.
Nah, ini merupakan siklus hidup dari oomycota. Seperti yang kita ketahui bahwa oomycota itu terjadi dua perkawinan. Yang pertama itu aseksual, yang kedua itu seksual. Aseksualnya itu ketika zoospora itu jatuh ke lingkungan yang tepat, maka dia akan langsung membentuk organisme baru. Nah, kalau seksualnya itu terjadi fertilisasi antara kelamin jantan dan kelamin betina. Nah, sekian pembelajaran kita tentang protista mirip jamur pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada yang ditanyakan langsung saja ditanyakan lewat komen di bawah atau lewat Japri atau di grup kelas yang sudah dipersiapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.